Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miseli Tardif Octavia, kelas R6L dengan NPM 2022 4350 1131. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan mini project data mining saya yang berjudul Klasifikasi Pengaruh Media Sosial Terhadap Performa Akademik Menggunakan Metode Naive Bayes. Latar belakangnya yaitu di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube digunakan tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi dan informasi. Namun, seiring meningkatnya waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial, muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap aspek penting dalam kehidupan mahasiswa. Salah satunya adalah performa akademik. Dengan memanfaatkan pendekatan data mining, kita dapat mengolah data seseorang yang mencakup kebiasaan penggunaan media sosial, kondisi mental, dan waktu tidur, lalu mengaitkannya dengan apakah performa akademik mereka terganggu atau tidak. Salah satu metode klasifikasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah naive Bayes. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan model prediktif yang mampu mengklasifikasikan apakah seseorang kemungkinan besar mengalami gangguan performa akademik akibat media sosial. Rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, bagaimana mengklasifikasikan performa akademik berdasarkan data penggunaan media sosial untuk mengetahui apakah media sosial mempengaruhi performa akademik mereka. Tujuan proyek ini untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat memprediksi pengaruh media sosial terhadap performa akademik berdasarkan data penggunaan media sosial, kondisi mental, dan faktor lainnya. Untuk dataset dan deskripsi datanya, sumber data ini dari Kaggle, jumlah datanya 705 data. Untuk fiturnya performa akademik sebagai target Y, sedangkan kolom selain performa akademik sebagai fitur input X. Untuk contoh datanya adalah sebagai berikut. Lalu eksplorasi dan pra-pemrosesan data. Pertama, tidak ada data dengan nilai kosong. Lalu terdapat campuran fitur numerik seperti age dan mental health score, dan fitur kategorikal yaitu gender dan relationship status. Lalu menghapus kolom student ID karena kolom ini tidak digunakan model. Selanjutnya pemilihan fitur dan target di mana kolom affect academy performance menjadi target output Y, dan selain kolom affect academy performance menjadi fitur input X. Lalu mengubah label target menjadi numerik, yaitu yes sama dengan 1, no sama dengan 0. Mengelompokkan kolom berdasarkan tipe data, lalu pra-pemrosesan otomatis dalam machine learning pipeline menggunakan kolom transformer. Lalu split data training menjadi 80% dan testing sebanyak 20%. Untuk metodologi data mining, metode yang dipakai yaitu naive Bayes. Alasannya karena metode ini mampu menangani kasus klasifikasi biner secara cepat dan efisien, dapat bekerja dengan baik pada data berskala kecil hingga menengah, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Selanjutnya, pada Google Colab, kita import file CSV dan import library-nya. Lalu menampilkan dan membaca file CSV bernama Student Social Media Addiction. Lalu hapus kolom Student ID dikarenakan kolom ini tidak memiliki hubungan dan pengaruh pada target, di mana jika tetap ada model bisa saja salah menganggap ID sebagai fitur penting.
Selanjutnya, mengubah nilai kolom efek academic performance, di mana nilai yes yaitu 1 dan nilai no menjadi 0, artinya 1 berpengaruh dan 0 tidak berpengaruh. Lalu memisahkan data menjadi 2 bagian, yaitu fitur X dan target Y, di mana X menjadi input yang digunakan untuk memprediksi sesuatu dan Y menjadi target atau output yang akan kita prediksi. X akan berisi semua kolom kecuali affect academic performance, dan Y adalah kolom affect academic performance yang tadi sudah diubah menjadi bilangan biner 1 dan 0. Pada bagian fitur X terdapat 2 tipe data. Hal ini diseleksi sesuai tipe datanya, di mana data yang berisi teks akan disimpan di kolom kategorikal dan data yang bertipe numerik atau angka akan disimpan ke kolom numerik. Selanjutnya, membuat proses otomatis pada pra-pemrosesan data sebelumnya, yaitu mengubah data mentah menjadi siap pakai untuk model machine learning 6 untuk fitur numerik dan cut untuk fitur kategorikal. Selanjutnya, membuat pipeline yang terdiri dari 2 tahap utama, pra-pemrosesan data dan pelatihan model naive Bayes. Pipeline digunakan untuk menggabungkan beberapa langkah machine learning di dalam satu objek, sehingga prosesnya lebih efisien dan terstruktur. Fungsi dari pipeline sendiri yaitu menggabungkan semua proses pre-processing dan modeling ke dalam satu objek bernama model. Selanjutnya, membagi dataset menjadi 2 bagian utama, yaitu data latih atau training set dan data uji atau testing set. Tujuannya agar kita bisa melatih model pada bagian data lalu menguji performanya pada data lain yang belum pernah dilihat model. Test size diatur 0,2, di mana 20% digunakan sebagai data uji dan 80% sebagai data latih. Selanjutnya, melatih model machine learning dengan data latih yang sudah dipisahkan sebelumnya. Lalu kita melakukan prediksi menggunakan model machine learning yang sudah dilatih sebelumnya. Setelah prediksi selesai, kita melakukan evaluasi performa model klasifikasi yang akan ditampilkan pada confusion matrix, yaitu tabel 2x2. Selanjutnya, membuat confusion matrix dalam bentuk visual atau grafik heatmap menggunakan Seaborn dan Matplotlib agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang pertama, true negatif sebanyak 48 yang memprediksi tidak terpengaruh dan kenyataannya tidak terpengaruh. Untuk false positif sebanyak 0, model memprediksi terpengaruh dan kenyataannya tidak terpengaruh. False negatif sebanyak 31, model memprediksi tidak terpengaruh dan kenyataannya terpengaruh. True positif sebanyak 62, model memprediksi terpengaruh dan kenyataannya terpengaruh. Untuk akurasinya kita mendapatkan 0,78 atau 78%, di mana model berhasil memprediksi benar sebanyak 80%. Lalu kita cek hasil presisi, recall, dan F1 skornya. Berdasarkan hasil evaluasi model, dari hasil ini kita mendapatkan untuk presisi sebanyak 1,00 atau 100%. Artinya dari semua prediksi terpengaruh ada 100% yang benar-benar terpengaruh. Untuk recall sebanyak 0,67, yang artinya dari semua data yang benar-benar terpengaruh, 67% yang berhasil dikenali oleh model. F1 score sebanyak 0,80 atau 80%. Ini merupakan rata-rata harmonis antara presisi dan recall yang menunjukkan keseimbangan performa model. Untuk interpretasi dan pembahasan, model klasifikasi naive Bayes dalam penelitian ini menunjukkan performa yang baik dengan ketepatan atau precision yang tinggi dan tanpa kesalahan false positif
menandakan akurasi dalam mengidentifikasi mahasiswa yang tidak terpengaruh oleh media sosial. Namun, kelemahan utama terletak pada sensitivitas atau recall yang rendah terhadap mahasiswa yang benar-benar terpengaruh, sehingga ada resiko mereka tidak terdeteksi. Untuk meningkatkan keandalan sistem dalam pengambilan keputusan, diperlukan perbaikan model, khususnya dalam meningkatkan recall melalui penyempurnaan data atau metode. Untuk kesimpulannya, naive Bayes menunjukkan akurasi 78,4% dan precision 100%, namun recall hanya 66,7%, artinya masih ada mahasiswa terdampak yang tidak terdeteksi. Meskipun sangat tepat dalam prediksi, model perlu ditingkatkan sensitivitasnya agar lebih inklusif. Sarannya, gunakan algoritma pembanding seperti decision tree atau random forest. Terapkan teknik penyimpanan data dan tambahkan fitur relevan agar model lebih akurat dan sensitif dalam memprediksi mahasiswa yang terdampak media sosial. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.